Mencintai tanpa memiliki seni melepaskan alastukisme cinta, kehilangan, dan diri sendiri. Cinta selalu datang sebagai kehangatan, namun seringkali pergi meninggalkan dingin. Kita mencintai, berharap bisa memiliki. Kita memberi, berharap dibalas. Kita merasa dekat, lalu takut ditinggalkan. Disitulah penderitaan tumbuh. Bukan karena cinta itu salah, tapi karena kita ingin mengendalikan sesuatu yang tidak pernah bisa dikendalikan. Kita lupa satu hal penting, bahwa cinta adalah anugerah, bukan hak milik. Bahwa kehadiran seseorang dalam hidup kita adalah hadiah yang fana, bukan janji yang abadi. Stukisme mengajarkan kita untuk mencintai, tapi tidak melekat. Untuk merasakan, tapi tidak terikat. Untuk menghargai, tanpa harus memiliki. Seperti yang dikatakan Epictetus. Jangan katakan tentang seseorang, ia adalah milikku, tapi katakan, ia sedang bersamaku saat ini. Karena yang benar-benar milik kita, bukan orang lain, bukan hubungan itu, tapi diri kita sendiri. Dan inilah perjalanan kita hari ini. Belajar mencintai, tanpa menggenggam. Belajar melepaskan, tanpa kehilangan diri. Mengapa kita selalu ingin memiliki? Karena kita manusia. Kita ingin kepastian. Kita ingin sesuatu yang bisa digenggam, dipeluk erat, dan tidak pergi. Termasuk dalam urusan cinta. Kita tidak hanya ingin mencintai, tapi juga ingin dicintai. Tidak hanya ingin dekat, tapi juga ingin diakui sebagai satu-satunya. Dan dalam proses itu, cinta yang awalnya murni, perlahan berubah menjadi ikatan. Ikatan yang dipenuhi harapan. Harapan yang bila tak terpenuhi, melahirkan luka. Tapi Stukisme mengajarkan, kita menderita bukan karena mencintai, tapi karena kita ingin memiliki. Karena kita lupa satu prinsip paling dasar dalam hidup. Semua hal di luar kendali kita, tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Epictetus menuli. Ketika kamu mencium anakmu, pasanganmu, atau sahabatmu, ingatlah bahwa mereka adalah makhluk fana. Mereka bukan milikmu. Mereka hanya dipinjamkan untuk sementara. Kata-kata ini terdengar dingin bagi hati yang melekat. Namun justru itulah kebebasan. Ketika kita tidak lagi memaksa untuk memiliki, kita bisa benar-benar mencintai, tanpa takut kehilangan. Karena kita tidak lagi mencintai untuk mengikat, tapi mencintai untuk memberi. Dan dari sinilah pelan-pelan kita belajar, bahwa melepaskan bukan berarti tidak mencintai, tapi justru mencintai dengan bentuk tertinggi, yaitu memberi ruang, bukan mengurung. Mencintai dengan kesadaran. Cinta yang disadari adalah cinta yang tidak buta. Ia tidak menggenggam dengan paksa. Ia tidak menyandera kebebasan orang lain demi perasaan sendiri. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang, tapi tentang hadir sepenuhnya, tanpa mengikat dengan ketakutan. Dalam Stokisme, kita diajak untuk bertanya sebelum mencintai. Apakah aku mencintai karena kebutuhanku, atau karena aku benar-benar melihat dan menerima dirinya apa adanya? Karena cinta yang lahir dari kebutuhan, hanya akan menuntut. Tapi cinta yang lahir dari kesadaran, akan memberi dan membebaskan. Dua cinta adalah tindakan, bukan kepemilikan. Seorang stuak tidak akan berkata, Aku mencintaimu, maka kamu harus bersamaku. tapi dia akan berkata, Aku mencintaimu, maka aku ingin kamu bahagia, bahkan bila itu bukan denganku. Itulah bentuk tertinggi dari cinta, memberi tanpa pamrih, mendoakan tanpa menggenggam, menerima kenyataan, tanpa menghancurkan diri sendiri. Herba kehilangan tidak menghapus cinta. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, rasa kehilangan itu nyata. Tapi Stukisme mengingatkan, cinta tidak hilang hanya karena orangnya pergi. Apapun yang telah kamu cintai dengan tulus, akan selalu menjadi bagian dari jiwamu. Cinta bukanlah benda yang bisa direbut. Ia adalah pengalaman batin. Dan pengalaman itu akan tetap ada, bahkan jika kita harus melepaskannya secara fisik. Rel kereta dua berjalan lagi, dengan damai. Maka tugas kita adalah bukan mempertahankan siapa yang ingin pergi, tapi menjaga hati kita tetap bersih dari kebencian dan kepahitan. Kita tidak kalah hanya karena tidak bisa memilikinya. Kita kalah hanya jika kita membiarkan cinta berubah menjadi dendam, marah, dan luka yang berlarut.
Cinta sejati bukan milik. Cinta sejati adalah ruang, tempat orang lain tumbuh, meski tanpa kita. Dan dari titik ini, kita mulai paham bahwa cinta bisa tetap indah, meski tidak kita miliki. Prinsip Stoikisme dalam mencintai tanpa memiliki. Dalam Stoikisme, ada prinsip mendasar yang menjadi fondasi dalam menghadapi segala emosi, termasuk cinta. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Maka ketika cinta tidak berbalas, atau orang yang kita cintai memilih jalan lain, kita tidak tenggelam dalam kesedihan yang membutakan. Kita belajar untuk melepaskan harapan yang tidak realistis, dan menggantinya dengan penerimaan yang tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya bisa memiliki pilihan kita sendiri, bukan perasaan orang lain, bukan keputusan orang lain, bukan keadaan yang tidak bisa kita ubah. Dengan kesadaran ini, kita belajar mencintai dengan hati yang bebas, dan dalam kebebasan itu, kita menemukan kekuatan. Dikotomi kendali dan cinta. Epictetus mengajarkan tentang dikotomi kendali. Ada hal-hal yang di bawah kendalimu, dan ada yang bukan. Cinta menjadi mulia ketika kita sadar. Perasaan kita, kendali kita. Ketulusan kita, kendali kita. Apakah mereka mencintai balik? Bukan kendali kita. Dengan memisahkan yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, kita tidak lagi menderita karena ingin menggenggam sesuatu yang memang bukan milik kita. Mengelola nafsu ingin memiliki. Dalam cinta, nafsu untuk memiliki seringkali tersembunyi dalam bentuk rasa cemburu, ingin dikabari terus-menerus, ketakutan akan kehilangan, dan kecanduan akan validasi dari pasangan. Stoikisme menantang kita untuk bertanya, apakah aku mencintai dia? Atau aku hanya mencintai sensasi bahwa dia mencintaiku? Ini refleksi yang dalam. Karena kadang kita tidak benar-benar mencintai orangnya, kita hanya kecanduan rasa dibutuhkan, diterima, atau dikhawatirkan. Mengganti kepemilikan dengan keberkahan. Ketika kita berhenti berkata, dia milikku, dan mulai berkata, dia adalah berkah dalam hidupku meskipun sebentar, maka cinta berubah dari beban menjadi anugerah. Kita tidak lagi menyimpan dendam karena dia tidak tinggal. Mencintai tanpa mengikat. Dalam Stoikisme, cinta tidak diukur dari seberapa lama kita bisa memiliki seseorang, melainkan dari seberapa dalam kita bisa bersyukur atas kehadirannya, walau hanya sementara. Berikut beberapa latihan reflektif yang bisa kita lakukan. 1. Visualisasi negatif. Premeditatio malorum. Setiap hari, bayangkan bahwa orang yang kita cintai suatu hari akan pergi, bukan karena tidak mencintai kita, tapi karena takdir, waktu, atau jalan hidup yang berbeda. Ini bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk melatih hati agar siap kehilangan dengan tenang. Seperti kata Marcus Aurelius, jumlah orang yang kau cintai seolah-olah kau akan kehilangannya esok hari. 2. Menulis surat, tapi tidak dikirim. Luapkan semua cinta, rasa kecewa, dan harapan dalam surat yang tidak pernah dikirim. Ini bukan untuk didengar orang lain, tapi untuk didengar diri sendiri. Latihan ini membantu membersihkan emosi dari dalam, tanpa harus menyakiti siapapun. 3. Mengganti narasi aku harus memiliki menjadi aku bersyukur telah bertemu. Ulangi dalam hati, aku tidak bisa memilikinya, tapi aku bisa mencintainya dengan bebas. Ulangi terus, sampai kata-kata itu bukan sekadar kalimat, tapi menjadi bagian dari jiwamu yang damai. Membebaskan diri dari cinta yang mengikat. Seringkali, rasa sakit bukan datang dari cinta itu sendiri, tapi dari ekspektasi yang kita gantungkan di dalamnya. Cinta yang dewasa bukan cinta yang ingin memiliki, melainkan cinta yang mampu berkata, aku mencintaimu, dan aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Cinta seperti itu tidak bergantung pada respons, tidak menuntut dibalas, tidak menjatuhkan harga diri. Cinta seperti itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Cinta adalah hadiah, bukan kepemilikan. Jika cinta harus dikurung agar tetap tinggal, maka itu bukan cinta, itu ketakutan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai seperti memberi hadiah. Dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa berharap hadiah itu kembali kepada kita. Dan justru dalam melepaskan, kita menemukan ketenangan. Cinta yang tidak bergantung.
Dalam dunia yang penuh harapan dan ekspektasi, kita diajari sejak kecil bahwa mencintai berarti memiliki. Bahwa jika kita menyayangi seseorang, maka kita harus bersamanya. Harus selalu dekat. Harus saling terikat. Namun Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa cinta sejati tidak lahir dari ketergantungan, melainkan dari kebebasan batin. Link ketergantungan melahirkan kesamasan. Saat kita menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, maka kita juga memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghancurkan kita. Kita mulai merasa cemas kalau mereka menjauh. Kita mulai merasa takut kehilangan. Kita mulai lupa bahwa kita pernah bahagia, bahkan sebelum mengenalnya. Epictetus berkata, ketika kamu mencium anakmu, kekasihmu, atau temanmu, katakan dalam hatimu, besok mereka bisa saja tiada. Ini bukan ajakan untuk dingin atau pesimis, tapi latihan untuk sadar bahwa semua yang kita cintai bisa pergi kapan saja. Dan jika kita sudah memahami itu, kita akan mencintai dengan lebih jernih, lebih kuat, dan lebih bebas. Merpati dua cinta tanpa genggaman. Bayangkan seekor burung yang kamu cintai. Jika kamu mencintainya dengan menggenggam erat, dia akan kesakitan. Jika kamu membiarkannya terbang, dia mungkin pergi. Tapi dia juga mungkin kembali, karena dia tahu kamu tidak menyakitinya. Begitu pula manusia. Cinta yang sehat bukan tentang memiliki, tapi tentang menyayangi dengan sadar dan rela. Rela jika ia bukan untuk kita. Rela jika waktunya bersama kita sudah selesai. Karena cinta bukan tentang menahan, tapi tentang memberi ruang untuk tumbuh. Berlatih mencintai tanpa bergantung. Satu, ingatkan diri. Aku bahagia, bukan karena dia, tapi karena aku memilih untuk mencintai. 2. Le Pascan expectasi. Biarkan Sinta à dire ton patin tuton akan balazan. 3. Rawat dirimu. Jangan lupa bahwa kamu tetap utuh, meski tanpa dia. 4. Fokus pada kebajikan. Seperti kata para Stoik, cinta yang sejati selaras dengan kebajikan. Ia tidak memaksa. Ia menggatkan. Kilauan penutup. Cinta adalah jalan pulang ke diri. Akhirnya, mencintai bukan soal siapa yang bertahan di samping kita, tapi soal siapa yang membuat kita mengenal diri kita lebih dalam. Cinta yang tidak bergantung adalah cinta yang paling kuat. Karena ia tidak melekat karena takut kehilangan, tapi bertahan karena kekuatan jiwa yang memilih untuk tetap mencintai dengan ikhlas. Cinta yang demikian tidak menyakiti. Ia menumbuhkan. Ia membebaskan. Penutup, melepaskan dengan damai. Ada saatnya kita mencintai seseorang, tapi tak bisa bersamanya. Ada waktunya kita memberi segalanya, namun tetap harus pergi tanpa membawa apapun. Di titik ini, Stoikisme hadir bukan untuk menghapus rasa, tapi untuk menata kembali hati agar tidak dikuasai oleh rasa yang salah arah. Epictetus pernah berkata, jangan mengikat hatimu pada sesuatu yang bukan milikmu, sebab ketika ia diambil, kamu tidak akan hancur, karena kamu tahu sejak awal bahwa ia hanya titipan. Maka saat kita melepaskan seseorang yang kita cintai, bukan berarti kita berhenti mencinta. Tapi kita sedang belajar mencinta dengan cara yang lebih dewasa. Dengan kesadaran, bukan kepemilikan. Melepas bukan kalah, tapi sadar. Melepas bukanlah kekalahan, melainkan keputusan jiwa yang sadar, bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Dan tidak semua yang membuat kita tersenyum akan membawa kedamaian jangka panjang. Stoikisme mengajarkan untuk tidak mengikat kebahagiaan pada orang, tempat, atau kenangan, tapi pada pilihan batin untuk hidup sesuai kebajikan. Pembibitan damai karena kita tidak lagi memaksa. Kedamaian hadir ketika kita tidak lagi ingin mengubah apa yang di luar kendali kita. Ketika kita tidak lagi sibuk menuntut balasan, tidak lagi bergantung pada pengakuan, dan tidak lagi memburu cinta dengan cara yang melukai diri sendiri. Cinta sejati, dalam pandangan Stoikisme, adalah cinta yang tetap hidup dalam diam, tetap hangat dalam jarak, dan tetap utuh meski tak lagi bersama. Bima Sakti akhirnya, kita kembali ke diri sendiri. Kita datang ke dunia ini sendirian, dan kita akan kembali sendirian. Di antara keduanya, kita akan bertemu banyak cinta, tapi tidak semuanya harus kita genggam selamanya. Maka, jika saat ini kamu sedang belajar melepaskan, berhentilah menyalahkan takdir. Berhentilah memohon yang tidak bisa kamu paksa.
Berterima kasihlah, karena kamu pernah mencintai. Dan kini, kamu sedang belajar mencintai yang paling penting, dirimu sendiri.